Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa kecil bernama Mahalat Nasr di wilayah Delta Nil, Mesir. Ayahnya berasal dari keturunan Turki, sementara ibunya adalah wanita Mesir berdarah Arab. Latar keluarganya cukup terpandang, namun ia tumbuh dalam suasana yang sederhana. Sejak kecil juga, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Sejak usia muda, Abduh belajar menghafal Al-Quran. Saat berusia 13 tahun, ia dikirim ke kota Tanta untuk belajar di Madrasah Ahmadiyah. Namun, masa mudanya tidak mudah. Ia sempat berhenti belajar dan menikah di usia muda. Tapi semangatnya tak padam. Ia kembali melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar pada tahun 1866. Di sana, ia mempelajari filsafat, logika, teologi, dan tasawuf. Ia lulus pada tahun 1877 sebagai seorang ulama bergelar alim. Di Al-Azhar, Abduh bertemu dengan sosok yang mengubah hidupnya, Jamaluddin Al-Afghani. Sejak 1872, Al-Afghani menjadi mentornya. Ia membangkitkan semangat rasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan dalam diri Abduh. Dari sinilah, pemikiran Abduh mulai bergerak. Dari tradisi konservatif, menuju Islam yang logis, terbuka, dan penuh semangat perubahan. Setelah lulus, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar. Ia membawakan filsafat, teologi, dan etika dengan cara yang segar dan rasional. Ia juga menjadi editor surat kabar resmi Mesir, Al-Wakai Al-Misriyah. Melalui tulisan-tulisannya, ia menyerukan reformasi, keadilan, dan perlawanan terhadap korupsi. Tahun 1882, Abduh terlibat dalam revolusi Urabi yang menentang campur tangan Inggris. Akibatnya, ia diasingkan dari Mesir selama hampir 6 tahun. Di pengasingan antara Beirut dan Paris, ia tidak tinggal diam. Bersama Al-Afghani, ia menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa yang menyerukan persatuan dunia Islam dan penolakan terhadap penjajahan. Abduh kembali ke Mesir tahun 1888. Ia diangkat sebagai hakim, lalu menjadi anggota pengadilan banding. Pada 1899, ia dipercaya sebagai Grand Mufti Mesir, ulama tertinggi di negeri itu. Di posisi ini, Abduh melancarkan reformasi hukum Islam. Ia memperbolehkan makan sembelihan ahli kitab, menerima bunga bank dalam kondisi tertentu, dan menolak taklid buta. Gagasannya dianggap revolusioner dan tak jarang dikritik oleh kalangan konservatif. Bagi Abduh, Islam bukanlah agama yang kaku. Ia adalah jalan hidup yang selaras dengan akal, ilmu pengetahuan, dan kemajuan. Ia menyerukan ijtihad, berpikir bebas dan bertanggung jawab. Ia mendukung pendidikan perempuan, menolak poligami yang sewenang-wenang, dan mengedepankan kesetaraan sosial. Abduh juga merangkul perbedaan Sunni, Syiah, bahkan Kristen Koptik. Baginya, harus hidup berdampingan dalam damai. Karya-karya Abduh mencerminkan pikirannya yang tajam. Risolat Al-Tauhid menguatkan peran akal dalam memahami Tuhan. Tafsir Al-Manar, hasil kolaborasi dengan muridnya Rashid Ridha, menawarkan penafsiran Quran yang filosofis. Ia juga memperkenalkan kembali warisan Imam Ali lewat buku Syarh Nahj Al-Balagha. Jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa menjadi suara pembaruan Islam yang melintasi batas negara dan mazhab. Muhammad Abduh wafat pada tanggal 11 Juli tahun 1905 di dekat kota Alexandria. Ia mendapat pemakaman kenegaraan dan duka mendalam dari rakyat Mesir. Tapi ide-idenya tidak mati. Pemikirannya menginspirasi gerakan pembaruan di seluruh dunia Islam. Di Indonesia, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad meneladani semangatnya. Ia meletakkan dasar bagi Islam yang rasional, adil, dan terbuka terhadap zaman.